Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang mana kelompok kami akan melakukan persiapan untuk melakukan wawancara. Narasumber yang akan kami temui adalah beberapa mahasiswa dari fakultas-fakultas yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga para pedagang yang ada di sekitar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Perkenalkan saya nama Ito. Di sini saya bisa diwawancara karena beberapa hari yang lalu kita pernah ketemu jajan bareng, ya kan? Kita pernah jajan makan pedas. Sebelumnya saya belum kenalan. Kenalan Mbak, namanya siapa? Nama saya Umi Subeda Christine dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Sisma Hidayah, kebetulan dari jurusan biologi, maka ini sekarang menginjak di semester 8 dan semoga tidak nambah ya. Nama saya Yura. Dari fakultas apa? Fakultas Edi. Nama saya Dian Ayu Kumati, mahasiswa Tadris Biologi semester 8. Perkenalkan, saya Mifraudin, saya dari jurusan PAI semester 6. Nama saya Fina Nurul Alifah, Dari jurusan Tadris Biologi semester 8. Sebelumnya Mbak ini suka makanan pedas? Suka. Untuk pedas sendiri itu menjadi salah satu kriteria selera makanan saya gitu Bapak. Jadi saya kadang-kadang makan ya pasti harus pedas, biasanya seperti itu. Suka makan makanan pedas? Iya, suka Pak. Sejauh ini suka. Kemarin sih nggak terlalu suka. Apakah makanan yang aku konsumsi itu harus mengandung rasa pedas? Ya, Berapa kali sehari kayak makannya berapa banyak? Setiap makan kayak makan nasi itu emang harus ada pedesnya, kayak harus ada sambalnya gitu sih. Jadi nggak kehitung, emang harus pedes. Kalau manis-manis nggak suka. Berarti lebih ke sering ya? Nah, kalau untuk pedas sendiri itu menjadi salah satu kriteria selera makanan saya gitu Bapak. Jadi saya kadang-kadang makan ya pasti harus pedas. 1 kali sehari. 1 kali sehari. paling 1 kali sehari. Paling kisaran 2 atau 3 itu antara makanan ringan sama makanan berat. Kalau menurut kakak, lihat kualitas sendiri pemilihan dari tampilan atau kebutuhan gizi atau apanya? Oh, kalau saya itu Kebutuhan dari kalau saya itu biasanya memilih makanan itu lebih ke selera. pertanyaan dan ini kakak harus menjawab ya atau tidak aja. Karena saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut rasanya enak atau tidak. Iya. Iya. Kemudian saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut memiliki harga yang terjangkau dan murah. Iya. Makanan pedas itu karena enak. Ya enak. Mbak memilih makanan tersebut karena rasanya enak? Iya. Apakah Mbak memilih tersebut karena harganya terjangkau? Nah iya. Enggak sih, kadang lebih pedes harganya lebih mahal, kayak di Gacoan aja. Kalau lebih pedes kan lebih mahal. Ya. Betul. Terjangkau dong, harganya terjangkau. Kalau misal harganya itu mahal tapi rasanya enak gitu, nggak apa-apa. Karena saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut rasanya enak atau tidak. Iya. Dan saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut aromanya enak. Iya. Dan saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut harganya terjangkau. Iya. Tata memilih makanan tersebut karena rasanya enak? Iya. Tata memilih makanan tersebut karena aromanya Karena murah, terus enak. murah dan enak? Ya, Berarti kalau aromanya nggak enak tetap dibeli? Kalau yang penting murah? nah, aromanya juga enak. Oh, aromanya harusnya enak. Kenapa sih alasannya mengkonsumsi makanan pedas? Karena suka pedes, nggak suka manis. Oke, mungkin ini dari kebiasaan saya ya, karena kan saya itu terlahir dari orang Sunda, di keluarga Sunda. Orang Sunda itu biasa itu setiap makan di rumah itu ibu itu selalu membuat sambal. Nah, sambal itu kan identik yang pedas. Nah, itu tuh kalau ketika saya makan pedas itu menjadi sebuah identik tambahan cita rasa tersendiri ketika makan. Oleh karena itu terbawa hingga sekarang kebiasaan tersebut. Alasan Mbak mengkonsumsi makanan pedas? Nambah, nafsu makan aja gitu. Jadi makannya suka gede kalau misalkan tambah pedas. Ini ya apa? Segar. Bikin nafsu makan meningkat ya. Kalau menurut saya karena memang kembali lagi ke kultur masyarakat ini, karena dari apalagi orang Sunda gitu ya, juga masyarakat Indonesia yang lebih dominan menyukai makanan pedas, kayak makanan seblak dan yang lain itu kan yang menjadi terima dengan
terlalu suka makan pedas? Karena mungkin dari kecil itu nggak boleh makan pedas sama orang tua, jadi kebiasaan kalau setiap dikasih makan itu makannya nggak pedas-pedas gitu. Kalau yang makan pedas ya kelihatannya tuh kayak nggak enak gitu, nggak suka. Biasanya bahan yang digunakannya apa? Ada cabai pedes, cabai sambal gitu. Kalau cabai bubuk tuh kurang suka, soalnya agak berat. Mungkin cabai tadi ini ya. Cili gitu buk kayak. Cabai rawit sih, itu cabai kering gitu, kayak bon cabai. Kalau dalam bentuk kayak sambal ya? Kalau saus-saus gitu enggak. Cabai asli yang kayak ayam geprek gitu tuh. Bagaimana caranya untuk mengurangi rasa pedas? Pas makan tuh, pas makan dari awal makan tuh jangan minum sampai makanannya habis baru minum. Itu nanti rasa nggak kerasa pedesnya. Tuh justru jangan minum yang dingin, minumnya tuh yang hangat-hangat kata itu. Iya, hangat-hangat, entah itu teh hangat, itu air hangat, pokoknya jangan minumnya dingin-dingin berarti besar. Nah, biasanya cara Mbak untuk mengurangi rasa pedas? Ya mungkin dengan minum yang banyak. Minum susu biasanya. Saya sih lebih suka air putih karena apa ya, kalau misalkan makan pedas ini sama es itu, wah, apalagi yang berminyak ditambah es jadi ini suka sakit tenggorokan nih. Pakai susu murni kayak susu beruang kan. Apakah akibat yang Anda rasakan setelah mengkonsumsi makanan pedas? Gak ada sih, biasa aja untuk saat ini. Mungkin ya sering dibilang sama orang-orang yang sering makan pedas, emang sekarang belum ada reaksi, tapi nanti tua gitu ada reaksinya. Jadi mungkin karena emang terbiasa ya dari dulu makan makanan pedas, alhamdulillah ketika saya makan pedas bagaimanapun itu tidak terasa kayak apa-apa ya. Jadi saya rasanya biasa aja kayak makan biasa. Ya kalau secara langsungnya mah nggak apa-apa, cuma saya dulu pernah lambungnya tuh terluka. Bilang katanya ini kebanyakan makan pedas, lambungnya tuh kayak ada yang rusak itu, jadi harus dicuci darah. Gak dicuci darah, maksudnya darahnya dibuang terus dimasukin lagi. Sakit perut. Sakit perut, diare. Enggak. Kalau misalkan memang sampai tingkat kepedasan yang berlebihan, ya tentu itu akan berefek ke lambung biasanya, terus juga ke pencernaan mungkin kan, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, malah bisa jadi juga apalagi yang punya penyakit emah gitu kan, langsung cukup bahaya sebetulnya kalau terlalu sering dan terlalu berlebihan. Biasanya sakit perut tuh kayak diare. Terus diarenya tuh sampai bolak-balik kamar mandi gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Makanan favorit kakak yang rasa pedas apa? Makanan pedas favorit saya yang ada di sekitar kampus atau di mana tuh? Di kampus. Sekitar kampus. Iya. Kalau yang ada di sekitar kampus dan pedas yang favorit saya itu mie. Tiga. Iya betul. Seblak, gacoan. Kalau jajan tuh harus ada sausnya. Saus. Misal jajan bakso bakar ada sausnya. Sebelah gacoan, 3 mungkin mie ya. Seblak, terus bakso yang berkuah-kuah sih biasanya. Singkong balado mungkin ya, sama apa namanya usus gitu yang ada di itu. Itu kayaknya dikasih itu kan bumbu pedas tuh, tingkat pedasannya lumayan juga. Atau seblak juga sering dibuat ya. Mie gacoan. Ya, urutan pertama nih. Ya. Kedua, Ayam geprek. ketiga, Apa ya? Udah sih, soalnya saya nggak suka makan pedas. Iya. Terus kemudian pertanyaan terakhir, saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut sudah mempunyai sertifikasi halal dari pemerintah. Iya. Pasti iya ya. kalau seblak mungkin belum ada sertifikat halal ya. Cuma kalau dilihat dari bahannya halal sih. Ya udah sih, kalau di warung-warung kan pakai sausnya juga halal gitu. Kalau pakai sambal kan kayak di warteg beli nasi pakai sambal, itu nggak tahu sambalnya. Insya Allah halal. Saya memilih makanan tertentu karena makanan tersebut mempunyai sertifikasi halal dari pemerintah. Iya. Ya. Ya biasanya kan udah ada logonya gitu. Kayak misalkan gacoan itu udah terkenal halal. Kalau tadi geprek, Ya itu juga insya Allah halal.
Setelah melakukan wawancara, kami juga melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Formulir, yang mana di dalam Google Formulir ini ada beberapa pertanyaan yang kami tujukan kepada mahasiswa. Nah, di sini dituliskan juga nama kelompok kami dan maksud dari penyampaian Google Formulir ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang wajib diisi oleh mahasiswa YIN Syahnur Jati Cirebon yang melengkapi nama lengkap, jenis kelamin, semester, fakultas, kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan sikap praktik pemilihan makanan pedas, dan juga diakhiri dengan dampak yang ia rasakan. Kemudian ada juga makanan favorit yang mereka sering konsumsi. Di sini kami telah mendapatkan 100 responden, yang mana memang kami batasi untuk 100 responden. Ternyata dari hasil Google Formulir yang telah kami sebarkan, di sini 38% responden merupakan laki-laki dan 62% responden merupakan perempuan. Kemudian semester yang paling banyak menjawab adalah semester 4. Dari fakultas yang terbanyak adalah FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini diketahui bahwa 91% dari mahasiswa tersebut memilih makanan tertentu karena makanan tersebut terlihat menarik. Kemudian 94,2% mahasiswa memilih makanan tersebut karena tingkat kebersihan makanannya mereka utamakan. Kemudian 42% dari mereka itu jarang mengkonsumsi pedas, dan 53% dari mahasiswa yang kami berikan kuesioner itu mengkonsumsi makanan pedas, sering mengkonsumsi makanan pedas. Nah, ternyata 66% mahasiswa itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung rasa pedas. Di sini ada pertanyaan berapa kali mengkonsumsi makanan pedas dalam satu hari, yang ternyata 44% dari mahasiswa itu menjawab 1 kali, 23% menjawab 2 kali, 19% menjawab lebih dari 3 kali, dan 11% menjawab 3 kali. Di sini untuk alasan mengkonsumsi makanan pedas, 83% mahasiswa menjawab karena faktor perasaan atau mood, kemudian disusul dengan aroma yang menggugah selera sebanyak 79%. Ternyata mahasiswa YIN Syahnur Jati Cirebon ini setelah diidentifikasi melalui penyebaran kuesioner ini lebih banyak mengkonsumsi makanan pedas dengan bahan cabainya itu cabai rawit sebanyak 64% responden. Kemudian 84% dari responden ini merasakan akibat setelah mengkonsumsi makanan pedas itu dapat mengurangi stres. Kemudian 52% dari mereka mengalami akibat buruk, yaitu diare. Nah, ada beberapa cara dari mahasiswa YIN Syahnur Jati Cirebon untuk mengatasi rasa pedas. Yang pertama itu 35% dari mereka menjawab minum air hangat, 29% menjawab minum air dingin, 17% menjawab minum susu, dan 19% dibiarkan dengan begitu saja. Dari 100 jawaban makanan pedas favorit yang mereka pilih, ternyata makanan pedas favorit mereka yang utama adalah gacoan, dan yang kedua diduduki oleh seblak. Berikut merupakan laporan mini riset kami yang berjudul Identifikasi Pengetahuan dan Sikap Praktik Pemilihan Makanan Pedas pada Kesehatan Mahasiswa YIN Syahnur Jati Cirebon, yang kami ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, yang merupakan mata kuliah
yang diampu oleh Bapak Johar Magnun MSI. Makanan pedas merupakan makanan salah satu ciri khas yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan makanan pedas ini dianggap sebagai makanan yang lebih enak serta lebih menggugah selera. Pada wilayah kampus IAIN Channel Jati Cirebon, banyak pedagang yang menjual makanan yang berasa pedas ini lebih banyak dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Seperti contohnya adalah pedagang seblak, ayam geprek, mie nyemek, dan makanan pedas lainnya yang mendominasi penjualan makanan di wilayah kampus IAIN Channel Jati Cirebon. Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian kami melihat fenomena lebih banyaknya pedagang yang menjual makanan pedas daripada rasa lainnya. Nah, ada 3 rumusan masalah yang kemudian menjadi 3 tujuan penelitian kami. Yang pertama, penelitian kami ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pedas oleh mahasiswa IAIN Channel Jati Cirebon. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mahasiswa IAIN Channel Jati Cirebon terhadap akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan pengaruh jenis kelamin terhadap kesukaan pada makanan pedas. Setelah kita melakukan wawancara dan juga penyebaran kuesioner, kami telah mendapatkan beberapa data untuk mendukung dan menjawab dari tujuan penelitian kami. Salah satu jawaban yang paling banyak diberikan oleh responden adalah alasan mereka memilih makan makanan pedas itu karena faktor mood. Ternyata, menurut pengamatan yang dilakukan oleh Rahman, Khatak, dan juga Mansor pada tahun 2013, faktor suasana hati merupakan mekanisme dan bagaimana seseorang individu dapat merasa baik atau santai. Stres dan jadwal yang padat karena kondisi kerja dapat menjadi alasan mengapa makanan yang dipilih adalah makanan yang menenangkan dan menghibur. Beberapa akibat mengkonsumsi makanan pedas. Yang pertama itu adalah kecanduan terhadap makanan pedas. Yang mahasiswa menjadi subjek penelitian kami ketika diwawancara juga menyatakan hal yang sama, yaitu mengkonsumsi makanan pedas membuat mereka menjadi menambah nafsu makan dan meningkatkan level kepedasan makanan mereka konsumsi. Berdasarkan data yang telah didapat dari 100 responden penelitian, terdapat 38 responden laki-laki dan 62 responden perempuan yang menyukai makanan pedas. Namun hal tersebut bukan menjadi patokan dalam menentukan jenis kelamin mempengaruhi kesukaan terhadap makanan pedas, karena jumlah mahasiswa IAIN Channel Jati Cirebon yang didominasi oleh perempuan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pedagang yang memberikan keterangan bahwa frekuensi pembeli makanan pedas lebih didominasi oleh wanita dibandingkan dengan pria. Menurut penelitian Braines dan John tahun 2012, menyatakan bahwa kepribadian seseorang mungkin memainkan peran besar dalam menentukan respon dan kesukaan terhadap makanan yang mengandung senyawa capsaicin. Rasa pedas yang ditimbulkan senyawa capsaicin ini telah dikaitkan dengan sejumlah kegiatan masokis yang jinak dan mencari sensasi seperti naik roller coaster, perjudian, dan konsumsi zat seperti alkohol serta kopi. Masing-masing pengalaman ini seperti cabai yang pada awalnya tidak menyenangkan, namun individu belajar untuk menikmatinya. Mungkin karena penghargaan bahwa risiko yang dirasakan tidak berbahaya. Inilah yang mungkin membuat konsumsi cabai menggairahkan bagi seseorang. Berdasarkan pembahasan yang sudah kami dapatkan, maka dapat kesimpulan bahwa 1. Faktor-faktor yang diperhatikan mahasiswa IAIN Channel Jati Cirebon dalam memilih makanan adalah selera, halal, kebersihan tempat pedagang, jenis cabai yang digunakan, dan juga faktor mood. Kemudian yang kedua, mahasiswa IAIN Channel Jati Cirebon mengetahui akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, yaitu dapat meningkatkan asam lambung dan gangguan lambung akut.
Meskipun demikian, mahasiswa tidak bisa mengurangi makanan pedas karena sudah kecanduan dan merasa bahwa memakan makanan pedas dapat mengurangi stres. Dan yang terakhir, ternyata jenis kelamin tidak mempengaruhi kesukaan terhadap makanan pedas, tetapi kepribadian yang berani dan suka mencari sensasi yang barulah yang dapat dikatakan sebagai seseorang yang menyukai makanan-makanan pedas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.